Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan. Firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 14 sampai dengan 15. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Meskipun kita akrab menyebut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, namun ayat di atas mengingatkan kita bahwa Yesus sendiri menyebut dirinya sebagai sahabat. Yesus seringkali menyampaikan hal ini kepada murid-muridnya. Tetapi secara keseluruhan di dalam Yohanes 15 memiliki makna yang jauh lebih luas daripada sekedar hanya berlaku di antara para murid. Lalu kenapa sih Yesus menyebut dirinya sebagai sahabat kepada kita? Di Perjanjian Lama, hanya ada satu orang yang disebut sebagai sahabat Allah. Dia pribadi yang luar biasa, punya iman yang mantap. Ini bapa dari orang percaya. Dia adalah Abraham. Meskipun di sisi lain Musa juga mendapatkan gelar tersebut. Namun Musa adalah orang yang berbicara kepada Allah sebagai teman. Jadi tidak menjelaskan secara terang bahwa dia adalah teman Allah. Sebutan sahabat Allah bagi Abraham kita bisa lihat dan kita bisa baca sama-sama di dalam 2 Tawarik 20 ayat 7. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya. Dan juga kita bisa baca tentang penegasan bahwa Abraham ini adalah sahabat daripada Tuhan. Yesaya 41 ayat 8, tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Kedua ayat ini menekankan dan menjelaskan bahwa menjadi sahabat Allah berarti dia, Tuhan, telah menjamin dirinya sebagai jalan penebusan di dalam kehidupan kita. Saat Yesus menyampaikan bahwa dia adalah sahabat, yang Tuhan maksudkan ini bukan sekedar hubungan pertemanan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi Yesus menegaskan bahwa mereka sudah memiliki jaminan hidup untuk tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Jadi kita punya jaminan keselamatan, jaminan penebusan sebagai seorang sahabat. Hal ini diikuti dengan pernyataan Yesus bahwa dia tidak lagi menyebut murid-murid sebagai hamba. Mungkin Bapak Ibu Saudara akan mulai berpikir sejenak dan bertanya, jika demikian kenapa murid-murid Yesus masih menyebut diri mereka sebagai hamba? Bukankah ucapan Yesus bertolak belakang dengan pengakuan dari para murid? Nah, ini mungkin yang bisa kita pikirkan, lalu saya mau berikan jawabannya secara simpel saja. Di Yohanes 13 ayat 16, Yesus awalnya menyebut murid sebagai pelayan. Yesus juga menegaskan supaya para murid memandang diri mereka sebagai hamba Allah yang tidak layak. Itu ada di dalam Lukas 17 ayat 10. Lalu tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa melalui beragam sebutan yang dituliskan di dalam Alkitab, sebutan sahabat di dalam Yohanes 15 merupakan sebuah hasil dari perubahan hubungan dari seorang manusia yang tidak layak menjadi anak dan menghasilkan buah. Jadi kenapa kita disebut sahabat Tuhan? Karena ada perubahan hubungan, ya, perubahan dari seseorang yang tidak layak diangkat menjadi anak dan kita bisa menghasilkan buah. Mereka yang disebut sahabat adalah mereka yang tinggal tetap di dalam Kristus serta menghasilkan buah. Jadi ini Bapak Ibu Saudara, kunci untuk kita menjadi sahabat adalah tetap tinggal dalam Kristus. Sebutan ini sebuah dorongan bagi semua orang yang mau mendedikasikan hidupnya untuk menggenapi panggilan Allah. Sebutan ini adalah sebuah dorongan bagi semua orang yang mau mendedikasikan hidupnya untuk menggenapi panggilan Allah. Dan Yesus memberikan tempat khusus kepada orang-orang ini sama seperti Abraham yang telah taat menggenapi panggilan Allah. Dia disebut sahabat Allah.